Halo, Shalom Jemaat Tuhan. Perkenalkan, saya Pendeta David Harrison. Saya ingin berbagi firman Tuhan kepada Anda semua. Dan saya percaya bahwa di tengah kita mengalami pandemik, kita tidak bisa bertemu, tapi kita disatukan dengan pelayanan secara online dan virtual. Dan hari ini saya bisa berbagi firman Tuhan kepada Anda semua. Saya belum cukup lama menjadi seorang hamba Tuhan, tapi saya terlahir dari keluarga yang bukan sama sekali Kristen, sampai kemudian keluarga kami mendapatkan anugerah untuk menerima Yesus sebagai juru selamat hidup kami. Kami percaya, dan saya percaya, bahwa hidup itu karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada yang perlu dibanggakan, karena toh semua kita adalah manusia yang berdosa, yang karena kemurahan Allah, kemurahan Tuhan, kita dipakai oleh Tuhan. Bahasa dipakai, seringkali kita menyebut diri kita sebagai alat Tuhan. Alat itu tergantung sesuka-suka dari yang pakai. Kalau tidak ada yang mau pakai hidup kita, maka kita tidak akan pernah jadi alat untuk kemuliaannya. Nah, saya berdoa agar hidup kita semua, kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Baik, saya ingin berbagi sesuatu. Tahukah di tengah-tengah pandemik ini, terkadang kita berharap bahwa hidup itu tanpa masalah. Kita seringkali berdoa agar Tuhan melalukan semua masalah kita. Kita selalu berharap hidup kita baik-baik saja, keluarga kita baik-baik saja, ekonomi kita baik-baik saja. Tapi ternyata pada kenyataannya adalah Tuhan tidak pernah berjanji bahwa ikut Tuhan seperti kita mengendarai mobil di jalan tol. Atau Tuhan tidak pernah berjanji bahwa ikut Tuhan seperti berjalan di atas karpet merah. Tapi justru ketika kita ikut Tuhan, terkadang ada salib yang harus kita pikul, ada proses pergumulan yang harus kita lalui. Tapi saya belajar di dalam iman Kristen bahwa iman kuat itu justru karena salib. Iman kuat itu justru karena proses. Karena itu siapapun Anda, jika Anda mengalami proses, mengalami salib, itu adalah cara Tuhan untuk Anda mengalami kemuliaannya. Karena tidak ada kemuliaan tanpa salib yang sedang kita pikul dan sedang kita bawa. Karena itu siapapun Anda, kalau Anda sedang mengalami salib, itu adalah cara terbaik untuk Tuhan melatih kedewasaan kita, untuk Tuhan membawa kita untuk mengalami kemuliaannya. Berkali-kali saya bilang bahwa kekristenan itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi kekristenan itu adalah kehidupan. Nah, banyak orang datang ke gereja, sayang sekali banyak orang datang ke gereja. Gereja yang disebut sebagai rumah Tuhan, mereka ada di rumah, tapi mereka tidak ketemu yang punya rumah. Ada banyak orang Kristen datang ke rumah Tuhan, tapi tidak ketemu Tuhan. Itu sama seperti ini. Datang ke rumah makan Padang, tapi jualannya soto ayam. Itu salah besar. Kalau Anda ke rumah makan Padang, maka masakan Padang yang harus Anda nikmati. Kalau Anda ke rumah roti, maka Anda harus ketemu roti. Nah, kalau Anda ke rumah Tuhan, Anda harus ketemu dengan Tuhan. Nah, ini bahasa saya. Orang berubah bukan karena bergereja, tapi orang berubah karena berjumpa dengan hadirat Tuhan. You name it, Anda sebutkan di dalam Alkitab. Orang-orang yang ketemu Tuhan, orang-orang yang mengalami Tuhan, hidup mereka berubah. Ada orang yang rusak kelakuannya, namanya Yakub. Dia suka tipu kiri kanan. Dia papanya dia tipu, kakaknya dia tipu. Tapi Yakub ketika berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah. Perubahan hidup itu hanya terjadi bukan karena kita bergereja, tapi perubahan hidup itu terjadi karena kita mengalami dan berjumpa dengan hadirat Tuhan. Baik, nah seringkali kita berharap mujizat terjadi. Puji Tuhan. Seringkali kita berharap bahwa ada penyediaan hari demi hari daripada Tuhan. Puji Tuhan. Seringkali kita berharap bahwa hidup ini terus akan penuh dengan mujizat, puji Tuhan. Tapi seringkali Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah keadaan yang sepertinya keadaan itu menekan dan membuat kita mengerti bahwa kita sedang ada dalam masalah. Nah, hari ini saya ingin bukakan satu firman Tuhan kepada Anda semua. Mari buka Matius pasal ke-8 ayat ke-23 hingga ayat ke-27. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judulnya Angin Ribut Diredakan. Nah, ini keren banget, ini luar biasa karena saya ingin berbagi sesuatu kepada Anda. Di tengah pandemi ini hidup kita seperti angin ribut, ya. Tiba-tiba ekonomi ambruk, tiba-tiba usaha kemudian gagal. Ada banyak daripada jemaat Tuhan yang lain juga dirumahkan, harus di PHK karena di tengah-tengah pandemi ini kita sedang mengalami krisis ekonomi. Tapi dengarkan saya, bahwa hidup orang percaya tidak ditentukan dengan keadaan. Jangan pernah lihat keadaan. Jangan pernah lihat apa yang terjadi di sekitar.
Karena hidup kita bukan dari apa kata keadaan, tapi hidup kita dari apa kata firman Tuhan dalam hidup kita. Makanya jangan pernah lihat keadaan, tapi lihatlah dan dengarlah apa kata Tuhan, apa firman Tuhan buat Anda semua. Makanya kalau Anda saat ini sedang melihat, menonton media, kurangi menonton berita tentang sesuatu yang negatif, tapi belajar untuk berbanyak visualisasi untuk mendengarkan tentang firman Tuhan, agar hidup kita semakin kuat. Nah, Matius 8 ayat 23 sampai 27 judulnya adalah angin ribut diredakan. Nah, saya nggak tahu, ada nggak yang ribut dalam hidup kita? Ekonomi lagi ribut mungkin, keluarga lagi ribut mungkin, kita sedang punya masalah yang sedang ribut mungkin. Nah, hari ini kita akan berbagi sesuatu, saya akan bagikan kepada Anda semua. Angin ribut diredakan pada ayat ke-23, Matius 8 ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Perhatikan, kalimat yang pertama adalah Yesus masuk naik ke dalam perahu. Nah, perahu itu bicara tentang kehidupan kita. Sering kali kita berpikir bahwa ketika Yesus ada di dalam perahu, semuanya akan baik-baik saja. Ketika Yesus ada di dalam hidup kita, semuanya baik-baik saja. Ternyata tidak. Tuhan tidak pernah berjanji yang seperti saya bilang, bahwa hidup seperti berjalan di atas karpet merah. Tapi justru ketika Tuhan di dalam hidup kita, maka Tuhan izinkan kita untuk kita melewati persoalan, melewati pergumulan, untuk melihat seberapa besar iman kita kuat di dalam Tuhan. Makanya kekuatan kita bukan di tanah perjanjian, tapi kekuatan kita justru di tengah-tengah padang gurun. Di tengah-tengah padang gurun akan kelihatan kita ini siapa. Bukan di tanah perjanjian. Jangan nilai orang Kristen ketika diberkati. No. Hati-hati, justru berkat membuat orang lupa dengan Tuhan. Ada banyak orang ketika belum diberkati teriak memanggil nama Tuhan, tapi begitu diberkati, Tuhannya lupa. Makanya banyak orang Kristen menempatkan Tuhan seperti Indomaret, kalau enggak Alfamart. Dibutuhkan baru didatangi, kalau tidak dibutuhkan say goodbye, ditinggalkan. Nah, hari itu Yesus masuk di dalam perahu. Perhatikan, Yesus tidak di luar. Tuhan bukan di luar, tapi Tuhan ada di dalam. Di dalam mana? Di dalam perahu. Tuhan ada di dalam perahu. Bahasa saya, Tuhan ada di dalam hidup kita. Seringkali kita berpikir ketika Tuhan ada di dalam hidup kita aman-aman saja. Ternyata tidak. Faktanya adalah pada ayat ke-24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Pada ayat yang ke-24, Alkitab mencatat sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong itu apa? Tiba-tiba. Tiba-tiba tidak bisa ditebak. Tiba-tiba tidak bisa diterka. Siapa yang menyangka tiba-tiba muncul satu virus yang menghebohkan, namanya COVID-19. Tiba-tiba. Sementara semuanya kelihatan baik, tiba-tiba ada masalah. Tiba-tiba angin itu datang. Bahasa saya sederhana. Loh, bukannya perahu butuh angin? Zaman itu perahu tidak pakai mesin, tapi perahu itu butuh dorongan angin. Yang jadi masalah adalah pada ayat ke-24, yang datang bukan angin, tapi yang datang adalah angin ribut. Angin itu bicara apa sih? Kalau ada perahu, maka perahu itu akan jalan kalau didorong angin. Dan kita butuh angin. Kita butuh proses untuk mendorong iman kita. Kita butuh proses untuk mendorong kedewasaan kita. Makanya jangan pernah menginginkan orang dewasa kalau hidupnya tidak pernah mengalami proses. Proses adalah cara yang tepat dari Tuhan untuk mendewasakan rohani kita. Cuma yang jadi masalahnya adalah bahwa angin itu berubah jadi angin ribut. Prosesnya itu proses yang ribut. Seringkali kita mengalami keributan dalam hidup kita. Ekonomi sedang ribut, Pak. Nggak karu-karuan. Rumah tangga sedang ribut, nggak karu-karuan. Hubungan sedang ribut, tidak karu-karuan. Seringkali kita masalah yang membuat ribut dalam hidup kita. Sama seperti pada ayat yang 24. Tapi dengarkan saya. Respon menentukan siapa kita. Respon menentukan langkah apa yang kita lakukan. Dan hari itu tidak hanya angin ribut, tidak hanya murid-murid sedang punya masalah, sedang ditimpa oleh masalah, sedang menghadapi masalah yang kuat, perahu mereka hampir tenggelam. Yang jadi masalahnya adalah Yesus tidur. Pertanyaan saya sederhana, kok bisa Yesus tidur? Halo? Berarti ada keadaan
Di mana Yesus dengan seluruh kenyamanan yang ada di dalam perahu, Yesus tidur. Wow. Saudara, ketika hidup manusia tidak punya masalah, terkadang kita menempatkan Tuhan seolah-olah tidur. Karena kalau manusia hidupnya semuanya baik, kalau manusia hidupnya semuanya aman, tidak punya masalah, kita nggak akan pernah datang ke Tuhan, Pak. Itu yang dilakukan oleh orang Israel. Ketika orang Israel di padang gurun, mereka teriak, "Musa, kami haus! Musa, kami lapar!" Tapi ketika mereka ada di tanah perjanjian, mereka melupakan Tuhan. Karena di tanah perjanjian ada susu dan madu, dan mereka udah gak perlu Tuhan. Hati-hati dengan berkatnya. Seringkali kita punya berkatnya sampai kita melupakan yang punya berkatnya. Berkat itu cuma di tangan, tapi Tuhan itu di hati. Jangan pernah apa yang ada di tanganmu mengganti apa yang ada di hatimu. Itu penting. Dan hari itu murid-murid, mereka sedang gaduh, bingung. Mereka sedang mengalami masalah, angin ribut sudah datang, tapi Yesus tidur. Bukan pada perkara Yesus tidurnya, tapi perkaranya begini, kenapa Yesus bisa tidur? Ini penting. Karena mungkin di tengah-tengah perjalanan ketika semuanya aman, mereka tidak melibatkan Yesus. Bahasa saya sederhana. Mungkin mereka tidak ajak Yesus bicara. Orang kalau diajak ngomong terus, Pak, saling saut menyahut, maka orang itu tidak akan tidur. Karena mungkin Yesus tidak diajak bicara. Yesus dibiarin aja. Yesus nggak diajak ngomong. Yesus dicuekin. Akibatnya, Yesus tidur. Nah, seringkali dalam hidup kita gaduh, kita bingung, kita pun ikut ribut dengan masalah. Karena kita tidak sadar bahwa mungkin Yesus sedang tertidur dalam hidup kita. Apa cara yang tepat? Ini cara yang tepat. Pada ayat ke-25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Sorry to say, masalah angin ribut adalah cara yang tepat untuk membuat saudara sadar bahwa saudara harus membangunkan Tuhan. Saudara harus membangunkan rohanimu. Saudara harus membangunkan hubungan keintimanmu pribadi dengan Tuhan. Maka pada ayat ke-25, Alkitab mencatat murid-muridnya membangunkan dia. Come on, saudara, ayo bangunkan hubungan kita dengan Tuhan. Bangunkan rohani yang sudah tertidur. Bangunkan hati yang melayani yang sudah tertidur, yang sudah lama. Bangunkan hubungan doamu dengan Tuhan. Bangunkan mesbah doa lagi. Dan ketika murid-murid datang Yesus, membangunkan Yesus. Begitu Yesus bangun, mereka teriak, "Tuhan, tolong kami." Ini penting, Pak, dalam hidup kita. Ini penting setiap hari kita teriak dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, tolong aku, Tuhan. Tuhan, tolong aku." Maka saudara, Tuhan itu suka dengan orang yang apa adanya. Tuhan itu suka dengan orang-orang yang gak munafik, gak pakai topeng. Yang dia menyadari bahwa dia manusia yang butuh Tuhan. Tuhan itu suka dengan orang-orang yang begini, "Tuhan, aku jatuh dalam dosa, aku mau bangkit, Tuhan, tolong aku, Tuhan." Tuhan itu suka dengan orang-orang yang begini, "Tuhan, aku jauh daripada Tuhan, aku sudah tidak melayani Tuhan, aku mau melayani lagi." Tuhan itu suka dengan orang-orang ini, "Tuhan, aku punya kelemahan, Tuhan, aku punya kekurangan, aku mau berubah, Tuhan." Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang penuh topeng, yang seolah-olah di rumah Tuhan, "Tuhan, aku kuat, aku kudus, aku tidak berdosa." Seringkali kita menganggap bahwa diri kita tidak penuh dengan kekurangan dan kelemahan, sehingga kita bisa menghakimi orang lain di sekitar kita. Karena kita menganggap kita lebih layak daripada orang lain. Padahal kita lupa, jangan melihat kelemahan orang lain kalau engkau sendiri punya kelemahan. Jangan menghakimi orang lain kalau engkau sendiri layak dihakimi. Jangan melihat kekurangan orang lain kalau engkau juga punya kekurangan. Ini yang disajarkan supaya dalam hidup kita tidak bisa saling menghakimi, tapi saling mengasihi. Dan ketika mereka bangunkan Yesus, mereka teriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 26, ini sangat menarik. Ia berkata kepada mereka, "Why you being afraid?" Kenapa kamu takut? Sederhana. Dalam hidup Tuhan akan selalu tanya,
di tengah pandemi, kondisi yang sangat mencekam, Tuhan akan tanya kepada kita hal yang sama. Kenapa kamu takut? Halo, kenapa Tuhan berkata, kenapa kamu takut? Tuhan tidak langsung selesaikan masalahnya, tapi Dia selesaikan lebih dulu keadaan hati murid-muridnya. Karena hati murid-muridnya sedang ketakutan. Bisa nggak ketika Tuhan bangun, Dia langsung redakan angin ribut itu? Sangat bisa. Tapi Tuhan lebih memilih membereskan kondisi hati mereka lebih dahulu daripada membereskan keadaan. Teman-teman, bereskan keadaan hatimu di tengah apa yang sedang kamu hadapi. Why you be afraid? Kenapa kamu takut? Orang yang takut seolah-olah menganggap bahwa Tuhan tidak ada dalam hidup. Karena itu Tuhan bilang, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Pertanyaan saya, apakah mereka tidak percaya Yesus? Mereka percaya Yesus karena itu Yesus ada di dalam perahu mereka. Yesus bersama-sama dengan mereka. Tapi ketika mereka mengalami masalah, mereka tidak percaya bahwa kalau bersama dengan Tuhan, mereka tidak akan tenggelam. Iman yang harus tumbuh dalam hidup kita, bahwa ketika ada Tuhan, apapun bisa terjadi, tapi kita akan baik-baik saja. Sampai kemudian pada ayat yang berikutnya, lalu bangunlah Yesus menghardi angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Danau itu jadi teduh ketika Yesus buat mujizat, Yesus hardik angin itu. Dan ayat ke-27 agak bingung buat saya. Karena ayat 27 mereka bilang begini, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Ini pertanyaan yang sangat penting. Mereka lupa bahwa hidup itu bukan apa, tapi siapa. Mereka tanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Berarti mereka belum mereka belum bisa menangkap Yesus itu siapa. Karena pertanyaan mereka masih orang apa. Padahal dalam hidup itu terserah apa, yang penting ada siapa. Hidup bukan apa, tapi hidup itu siapa. Terserah apa yang terjadi. Angin ribut, punya masalah, pandemik terjadi. Asalkan ada siapa, ada Yesus yang bersama dengan kita, kita pasti baik-baik saja. Sorry, mental orang Kristen banyak yang seperti ini, selalu bertanya, orang apakah dia? Saya mau jawab, orang Ambon, orang Manado, orang Batak, orang Jawa. Dalam hidup tidak penting orang apakah, tapi justru yang paling penting, siapakah dia? Itu yang jauh lebih penting. Makanya kalau Tuhan mau pakai seseorang, juga Tuhan gak penting kamu orang apa, gak penting. Gak penting. Karena isu dalam hidup bukan apa, tapi dalam hidup adalah siapa. Dalam hidup bukan, oh kamu orang yang baik maka dipakai Tuhan, kamu orang yang dekat sama Tuhan makanya kamu dipakai Tuhan. Enggak. Hidup itu bukan karena itunya, tapi hidup karena siapa yang di dalammu itu yang akan pakai hidupmu. Siapa yang di dalammu itu yang akan bawa kamu untuk layak melayani, untuk layak jadi berkat. Ketika ditanya orang apa, maka tertuju kepada diri kita. Tapi ketika ditanya siapa, tertuju kepada apa yang di dalam kita, siapa yang di dalam kita. Karena itu saya berdoa, mari jemaat Tuhan miliki iman yang kuat. Ketika angin ribut datang, gak usah takut, be still. Kenapa? Karena ada siapa, ada Yesus di dalam perut kita. Tuhan Yesus memberkati. Tetap kuat, tetap percaya, tetap berharap sama Tuhan.